Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel Gubuk Santri. Harapan dan doa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta senantiasa kita semua selalu mendapatkan hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Gubuk Santri dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang fadilah surah Yasin, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari kitab Tafsir Yasin. Yang ini sahabat kitabnya, yang mana Tafsir Yasin ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Hamamin Zadah rahimahumullahu ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Namun sebelumnya sahabat Gubuk Santri dimanapun berada, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang dan dapat terus menyiarkan syiar-syiar agama Islam. Jika video ini dianggap bermanfaat, maka silahkan bagikan video ini. Sahabat Gubuk Santri dimanapun berada, perlu kita ketahui terlebih dahulu saya akan membaca sebagian hadis dari kitab tafsir ini. Di dalam kitab ini dikatakan, wa kama qala alaihi salam aksiru qira'at hadhihi surah fa inna fiha khosaiso kasiratan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya, perbanyaklah oleh kalian semua bacaan surah ini, yaitu surah Yasin. Maka sesungguhnya di dalam surah ini terdapat banyak sekali khasiat-khasiat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, sahabat Gubuk Santri, biasakanlah kita selalu mendawamkan surah Yasin ini, karena terdapat di dalam surah ini banyak sekali khasiat-khasiat yang sangat luar biasa. Apalagi sahabat sekarang malam Jumat, di dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan, man qara'a surat Yasin was Sofan fi lailatil jum'ati a'tahullahu su'alahu. Siapa saja yang membaca surah Yasin dan surah As-Saffat di malam Jumat, maka Allah akan memberikan atau akan mengabulkan apa saja permohonan, apa saja yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat, disunahkan di malam Jumat ini kita membaca surah Yasin. Hadisnya dari riwayat Abu Dawud. Walaupun ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, sahabat, walaupun hadisnya itu adalah dhaif, maka jika hadis dhaif tersebut menyeru kepada kebaikan dan untuk meningkatkan
kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjerumuskan kita kepada hal-hal negatif, maka mufakat para ulama untuk mengamalkan atau mengikuti hadis dhaif tersebut. Termasuk saya, sahabat, saya termasuk orang yang mengamalkan hadis dhaif tersebut. Sahabat Gubuk Santri dimanapun berada, apa saja fadilah surah Yasin yang terdapat atau yang tercatat di dalam kitab tafsir Yasin ini, berikut akan kita sebutkan sebagian saja. Yang pertama, sahabat, di kitab ini dikatakan wa idza qara'a hadul hajati qadallahu ta'ala hajatahu. Artinya, dan apabila surah ini dibaca oleh orang yang mempunyai hajat atau orang yang mempunyai keperluan, orang yang mempunyai keinginan, maka Allah akan mengabulkan hajatnya tersebut. Oleh karena itu, sahabat Gubuk Santri dimanapun berada, jika kita mempunyai hajat apa saja, kita dianjurkan untuk membaca surah Yasin ini, dan kita muncul bahasa Sunda nama-nama ya, ngalap barokah ku awasan surat Yasin. Itu kalau pakai bahasa Sunda. Yang kedua, sahabat, fadilah yang kedua di dalam kitab tafsir Yasin ini dikatakan wa in qara'aha al-faqiru khalaso min dainihi. Artinya, dan jika surah ini dibaca oleh orang fakir, orang yang mempunyai hutang, maka barokah dari surah ini jika dibacakan, maka Allah akan menyelamatkan dan akan memberikan jalan keluar untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Jika kita mempunyai hutang, sebanyak apapun hutang kita, maka kita dianjurkan untuk mendawamkan surah Yasin ini, sahabat. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan untuk kita semuanya, jalan untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, semuanya mungkin hak bagi Allah. Allah yang memiliki atas apa seluruhnya yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah lewat berkah dari surah yang mulia ini, surah Yasin ini. Kita meminta kepada Allah, Allah lah yang memiliki semuanya. Insya Allah, Allah akan berikan jalan untuk kita semuanya. Amin. Yang ketiga, sahabat, di dalam kitab ini dikatakan fadilah yang ketiga, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin wa huma fi sakaratil maut nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyaratu amlakin yakumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashhaduna ghuslahuma wa yattabi'una janazatahuma. Yang artinya, sahabat, jika dibacakan surah ini kepada muslimin muslimat yang sedang sakaratul maut, maka jika dibacakan Yasin di dekatnya,
maka akan turunlah malaikat sebanyak huruf yang ada di surah Yasin tersebut. Dan dari satu huruf dari surah Yasin itu 10 malaikat. Jadi sahabat, 10 dikali huruf yang ada di surah Yasin, berapa miliar juta malaikat yang turun, yang mana malaikat tersebut ikut mendoakan dan meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat itu menyaksikan saat pemandian jenazah tersebut, dan para malaikat itu ikut mengantarkan jenazah itu saat akan proses pemakaman. Masya Allah sahabat, sungguh hal ini yang kita inginkan. Jika kita mempunyai saudara atau ibu ayah saudara kita yang sedang sakaratul maut, maka hendaklah kita bacakan doa untuk orang tersebut, dan kita khususkan kepada saudara kita yang sedang sakaratul maut. Jangan yang dibicarakan hal-hal lain, kita bacakan surah Yasin saja. Yang mana di sini dikatakan jika seorang muslimin muslimat kita bacakan surah Yasin ini dan muslimin muslimat itu sedang mengalami sakaratul maut, maka jika kita bacakan surah Yasin akan turun malaikat, dan para malaikat tersebut ikut mendoakan orang yang sedang sakaratul maut, dan para malaikat itu ikut menyaksikan jenazah saat dimandikan dan ikut mengantarkan jenazah tersebut saat akan proses pemakamannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat sahabat, di dalam kitab tafsir Yasin ini dikatakan wa idza quri'at alal mayyit khuffifat anhu adabul qabri in kana min ahlil adzab wa ila fatakunu fi rauhihi wa rohatihi ziyadatun. Artinya, dan apabila surah Yasin ini dibacakan pada seorang mayit, maka Allah akan meringankan ia dari azab kuburnya jika ia mendapatkan azab kubur. Tetapi jika ia bukan orang yang mendapatkan azab kubur, maka ia akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir sahabat, di dalam kitab tafsir Yasin ini dikatakan waman qara'aha bisubhi yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai. Dan siapa saja yang membaca surah Yasin ini di waktu subuh, maka ia ada di dalam keselamatan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sore harinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rupanya pembahasan pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ini hanya sebagian dari keutamaan dari surah Yasin. Mungkin lain kali insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas lagi tentang keutamaan atau fadilah dari surah Yasin ini. Kesimpulannya sahabat,
Dawamkanlah surah Yasin ini, karena di dalam surah Yasin ini terdapat khasiat-khasiat yang sangat luar biasa untuk kita semua. Sahabat Gubuk Santri, rupanya dicukupkan sekian. Khud masofa da makadar. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.